Ternyata di istana, bukan hanya Nineferkip saja yang ditugasi untuk membunuh Yuzarsif. Akan tetapi seorang penjaga pun akan berusaha membunuhnya, tapi untung saja Yuzarsif bisa menghindar, dan Malik segera menangkap orang itu. Kejadian itu membuat Yuzarsif mengalami luka di bagian tangannya. Sementara di Kan'an, para warga sedang terlihat akan menguburkan jenazah Bil'ah, yang lalu didoakan oleh Yakub, agar Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Kembali ke Mesir, Yuzarsif mulai menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya tentang pembangunan lumbung gandum yang akan direncanakannya. Dia menjelaskan secara detail konstruksinya, agar nanti lumbung itu tidak lembab. Nantinya setiap kota akan dibangun 7 lumbung gandum, dan selama setahun di masa paceklik, lumbung yang pertama diisi akan digunakan gandumnya. Lalu akan digunakan seterusnya pada tahun berikutnya. Yuzarsif juga mendatangi pembangunan rumah lumbung itu bersama Malik, agar tahu apakah memang sudah sesuai dengan desain darinya. Dia juga mulai berkeliling kota di seluruh Mesir, agar bisa cepat terselesaikan sebelum masa subur datang. Zulaikha yang mengetahui Yuzarsif pergi ke kota lain merasa gelisah, karena dia tidak akan melihatnya dalam waktu yang lama. Sementara para pendeta mulai menghasut orang kaya, agar tidak mau membayar pajak kepada pemerintah Mesir, dan menyuruh mereka agar membeli gandum serta menyimpannya sendiri. Akan tetapi para orang kaya tidak mau repot, lebih memilih membayar pajak daripada menyimpannya sendiri. Bukan hanya orang kaya, para orang miskin yang sedang memanen gandum pun dihasut oleh pendeta, jika mereka seharusnya menyimpan gandum itu sendiri, dan tidak memberikannya kepada pemerintah Mesir. Pendeta itu mengatakan, bahwa mungkin saja Yuzarsif membohongi mereka, dan tidak akan menyerahkan gandumnya pada saat paceklik nanti. Akan tetapi, orang miskin itu percaya jika Yuzarsif adalah orang yang baik dan bisa dipercaya. Singkat cerita, masa subur pun akhirnya tiba dengan ditandai hujan yang sangat lebat di Mesir. Akhnatun pun percaya bahwa hujan akan turun di Mesir, seperti apa yang sudah diramalkan oleh Yuzarsif. Begitupun dengan Zulaikha yang kagum bagaimana Yuzarsif bisa mengetahui jika Mesir akan mengalami masa subur seperti ini. Malik melaporkan kepada Yuzarsif, jika para pendeta mulai menghasut para warga untuk tidak menyerahkan gandum ke pemerintah Mesir. Yuzarsif langsung mengatakan kepada warga, jika mereka ingin menyimpan gandum sendiri, seperti apa yang diinginkan para pendeta, maka akan dipersilahkan olehnya. Akan tetapi nanti pemerintah tidak akan memberikan gandum kepada orang yang tidak menyerahkan gandumnya di masa subur. Karena jika mereka menyimpan sendiri, maka Yuzarsif menjamin jika gandum itu tidak akan bertahan lama, dan akan cepat membusuk. Sementara itu Zulaikha yang sudah mulai tua dan kehilangan hartanya, mulai mengusir para pendeta dan beberapa pelayannya. Karena dia sudah tidak mampu untuk menghidupi mereka semua. Sang pendeta pun mengatakan, seharusnya kuil di istana sudah ditutup sejak adanya orang kafir itu di istana. Setelah beberapa pelayan dan pengawal di istana dimerdekakan oleh Zulaikha, istana Putifar menjadi sangat sepi. Dan banyak para pelayan yang mencuri barang-barang berharga di dalam istana. Mereka pun memanfaatkan situasi itu, karena memang keadaan istana sudah sangat tidak ramai seperti dulu lagi. Para pelayan yang ketahuan pun segera disidang di hadapan Zulaikha. Dan untungnya mereka segera dibebaskan, karena Zulaikha sudah tidak mau lagi menghukum seseorang. Dia juga berpikir jika penderitaannya masih belum cukup karena langit terus memberikan bencana kepadanya. Setelah itu Zulaikha mengunjungi kamar para budak yang dulu sering dikunjungi oleh Yuzarsif. Di sana dia berpikir, bahwa seorang bangsawan, apakah bisa bersikap dermawan seperti Yuzarsif dengan membebaskan para budak di istananya. Setelah berpikir panjang, akhirnya Zulaikha akan memerdekakan semua budak di istananya. Bukan hanya itu, mereka juga akan dihadiahi ladang gandum untuk menghadapi masa paceklik yang akan datang nanti. Zulaikha pun merasa sangat senang, melihat semua orang di sana bergembira karena kebaikannya itu. Dia mulai tersadar dari sifatnya yang serakah, karena dia berpikir akan menjadi seperti Yuzarsif yang menjadi pelayan para kaum tertindas. Rudamun juga meminta agar bisa pergi dari istana Putifar, karena di sana dia sudah tidak ada pekerjaan yang dibutuhkan. Rudamun berniat pergi ke tempat para tentara Mesir yang akan membutuhkan kekuatannya di sana. Zulaikha pun tidak bisa melarang Rudamun, karena memang dia juga sudah tidak bisa menghidupi lagi mulai dari sekarang. Sementara itu, di istana Akhnatun, Malik membawakan surat dari Yuzarsif, jika perkataannya 5 tahun yang lalu tentang para pendeta yang menyimpan gandumnya sendiri akan segera terlihat.
Akhnatun lalu merencanakan untuk memergoki para pendeta saat membuang gandum-gandum yang sudah rusak. Dan ia menyuruh Malik untuk mengajak para warga, agar mereka tahu kebusukan yang telah dilakukan oleh para pendeta kuil Amun. Dan benar saja, di kuil Amun Anik Mahu mendapatkan berita, bahwa semua gandum yang disimpan di lumbung kuil Amun telah rusak dan tidak bisa digunakan. Padahal Kimuni mengatakan, jika gudang-gudang itu sudah direnovasi dan diperbarui bertahun-tahun yang lalu. Anik Mahu pun langsung memerintahkan mereka untuk membuang gandum-gandum yang sudah rusak ke Sungai Nil pada malam hari. Dan jangan sampai para warga tahu akan hal itu. Malam harinya para pendeta pun mulai membuang gandum-gandum dari rakyat yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Mereka akhirnya kepergok para warga yang diberitahu oleh Malik, jika kejadian ini akan terjadi. Para pendeta yang sudah ketahuan dan malu, langsung kalang kabut lari meninggalkan semua gandum-gandum itu di tepi Sungai Nil. Setelah itu para warga mengetahui, jika gandum-gandum hasil keringat rakyat, ternyata sudah rusak dan malah akan dibuang oleh para pendeta kuil yang menjanjikan menjaga gandum milik mereka. Siang harinya, Malik membuka semua lumbung gandum kuil Amun, dan memperlihatkan gandum yang sudah rusak kepada seluruh warga. Dia juga mengatakan, jika para pendeta yang harusnya melayani rakyat, tapi malah membuat rakyat menderita karena kehilangan gandum yang akan dibutuhkan di masa paceklik nanti. Para warga pun mulai percaya, jika para pendeta memang selalu berbuat seenaknya, dan hanya mementingkan perutnya sendiri. Anik Mahu semakin malu, karena lagi-lagi mereka dipermalukan oleh Yuzarsif, karena skandal gandum ini. Kimuni juga berpikir, betapa buruknya skandal ini terhadap posisi kuil di tengah rakyat, yang membutuhkan gandum saat ini. Anik Mahu lalu mempunyai ide untuk menyebarkan berita, jika mereka saja gagal menyimpan gandum, pasti Yuzarsif juga gagal untuk menyimpan gandum di lumbung. Jika gandum disimpan 5 tahun saja bisa rusak, apalagi nanti setelah 7 tahun disimpan. Anik Mahu dan para pendeta sangat percaya diri, jika berita ini akan mempermalukan Yuzarsif juga di depan semua warga Mesir. Sementara itu di lumbung gandum, para pendeta mulai mempertanyakan, mengapa pemerintah Mesir menyimpan gandum dengan tangkainya. Karena menurut sang pendeta, jika gandum disimpan dengan tangkainya, maka itu akan menyita tempat, dan harus membutuhkan tempat yang luas. Yuzarsif pun menjawab, jika pemerintah Mesir menyimpan gandum tidak dengan tangkainya, maka mereka akan bernasib sama seperti gandum kuil Amun yang sudah rusak. Hal itulah yang menjadi rahasia Yuzarsif selama 5 tahun ini, untuk menyimpan gandum dengan tangkainya. Para pendeta pun bergegas agar segera menyimpan seluruh panennya dengan tangkainya. Akan tetapi Yuzarsif mengatakan, jika itu sudah terlambat, karena masa pacekil akan segera datang melanda Mesir.